Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemakan Allah Azza wa Jalla, yaitu 19 Muharram 1442 Hijriah. Yang pertama dan yang paling utama, kita tidak berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmatnya lah kita dapat beribadah, dan dengan iman kita dapat beraktivitas, ya, dari mulai bangun tidur tadi sampai detik ini. Ada dua nikmat yang Rasulullah sebutkan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu, ya. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan dua nikmat ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah. Mereka lalai. Dua nikmat yang mungkin, ya, bagi orang yang sakit, dia ingin nikmat ini, yaitu nikmat sehat. Bagi orang yang sibuk, dia ingin nikmat ini, yaitu nikmat waktu luang, sehingga bisa belajar, ya. Orang yang sakit sehingga bisa sehat dan belajar juga. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan dua nikmat ini, ya, sehingga kita dapat lebih bersyukur kepada Allah dan tidak hanya mencukupkan dengan alhamdulillah saja, tetapi dengan praktek, ya, amal ibadah yang lain. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab al-alim wal muta'allim karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai ke pembahasan adab seorang mu'alim. Halaman berapa? Kemarin yang terakhir 68, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tazkiyatun nafs. Pentingnya seseorang itu mensucikan jiwanya. Pentingnya seseorang itu meluruskan niatnya di dalam beribadah. Dan ada beberapa sifat yang buruk yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang kita bahas kemarin, yang pertama adalah hasad, ya. Hasad. Yang kedua adalah riya. Yang ketiga adalah sum'ah. Yang keempat adalah al-ujub. Ada berapa? 4, ya. Riya, yaitu ingin dilihat, ingin dipuji. Hasad, ya, dengki dan iri dengan saudara atau saudarinya. Kemudian yang ketiga adalah sum'ah, ingin didengar. Yang keempat adalah ujub, dia berbangga dengan ibadah atau amalnya. Keempat sifat ini yang bisa menghapus pahala kita dalam beribadah. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari empat sifat ini. Di dalam buku ini diterangkan bagaimana mengobatinya. Kalau untuk mengobati sifat hasad, yaitu dengan apa? Dengan menyadari bahwa Allah memberikan, ya,
karunia yang lebih kepada makhluk yang lainnya, karena di sana ada hikmah, hikmah atau pelajaran. Dan tidak boleh kita menyerahkan takdir, dan tidak boleh kita lalai juga dari karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka di dalam hadis yang sahih disebutkan, kalau dalam urusan akhirat kita melihat yang di atas kita, ya. Kenapa? Karena agar timbul semangat dan motivasi untuk beribadah lebih. Kalau dalam urusan dunia kita melihat yang di bawah kita, agar supaya apa? Agar kita lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan akhirat kita lihat yang di atas kita, kalau urusan dunia kita melihat yang di bawah kita. Apa yang kita dapatkan sekarang kita syukuri. Walaupun mungkin di sana banyak orang yang Allah berikan lebih, ya, tetapi dan tidak sedikit pula yang Allah takdirkan di bawah kita, yang kalau kita melihat kondisi mereka, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Taala dalam segala hal, duniawi, ya, harta, ya, kemudian jabatan, ya, kemudian wujud, ya, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua untuk menghilangkan riya adalah apa? Menyadari bahwa makhluk pada hakikatnya tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Ada orang yang mungkin mencari perhatian orang, mencari perhatian agar supaya manusia itu cinta pada dia atau suka. Untuk menghindari sifat riya ini adalah apa? Melepaskan ketergantungan ini, ya. Bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sama sekali. Maka jangan sampai ia menyibukkan diri dengan memberikan perhatian berlebih kepada makhluk, ya. Kalau tujuannya makhluk maka sudah tidak ikhlas, ya. Karena tujuannya adalah duniawi atau sifatnya yang tidak ikhlas, ya. Bagaimana untuk menghindarkan ini? Maka kita meyakini bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Bahkan orang yang mencari perhatian manusia itu akan capek sendiri dan merugikan agamanya, ya. Dalam kitab ini disebutkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengusir rasa ujub, ya, yaitu berbangga dengan amal itu, yaitu dengan menyadari bahwa ilmu adalah karunia dari Allah, anugerah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dan sifatnya pinjaman. Maka milik Allah lah apa yang dia ambil, miliknya pula apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu di sisinya memiliki waktu tertentu, sehingga tidak sepantasnya bangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia ciptakan. Maksudnya adalah dia itu mampu beribadah itu karena apa? Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, bukan murni dari dirinya sendiri. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya. Kemudian kita harus mengetahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui dirinya bertakwa atau tidak kecuali hanya Allah saja, ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci, dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Kemudian di ayat lain di surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dari mana asalnya, ataupun warna kulitnya, ataupun berapa hartanya, tidak, tetapi yang paling bertakwa. Apa makna takwa? Ya, imtithalu yaitu mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan seluruh larangannya. Barang siapa yang paling banyak meninggalkan larangannya dan paling banyak mengerjakan perintahnya, maka itulah orang yang paling bertakwa. Atau bagaimana yang diartikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib,
At-taqwa itu apa? Al-khawfu minal jalil, yaitu takut pada yang maha mulia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wal amal bitanzil, dan apa? Beramal dengan apa? Dengan Al-Quran. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu makna dari takwa. Yang ketiga adalah apa? Wasti'idadu liyaumil akhir, dan mempersiapkan diri untuk menjumpai kehidupan yang abadi, ya, atau negeri akhirat. Kemudian waqana atau bilqani, dan menerima dengan apa yang dia dapatkan. Qanaah, banyak tidak berpengaruh. Ya, seorang mukmin akan tetap bersyukur, ya, dengan apa yang dia dapatkan. Namanya qanaah. Ya, sebagian Allah Azza wa Jalla yang paling adil, ya. Ada yang kaya, ya, dia tidak iri. Ada yang miskin, dia juga tidak bersedih. Baik, kemudian dalam hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal penduduk surga, ya, tetapi sabaqa alaihi kitab, ya. Ternyata dia ditakdirkan mengamalkan amalan ahlun nar, padahal dia hanya tinggal satu hasta, ya, tetapi dia terlena dengan perbuatan maksiat. Akhirnya dia berbuat maksiat dan masuk dalam api neraka. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, tidak ada, ya, yang bisa meyakinkan, ya, atau menganggap dirinya sebagai ahlul jannah, karena dia tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya, ya kan? Orang ahli maksiat pun kita tidak bisa menghukumi itu ahli neraka, tidak bisa. Bisa saja dia bertobat sebelum meninggal, yang akhirnya Allah ridho dengan dia. Nah, inilah sebagai apa namanya, batasan atau peringatan buat kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai ahli jannah, tapi kita mengharap, ya, memohon kepada Allah di dalam doa kita agar dimasukkan ke dalam jannah. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kalian meminta jannah, maka mintalah jannah firdaus, karena itulah yang paling tinggi, ya, jannah firdaus, ya. Pintu jannah kan banyak, ya, bagaimana pintu neraka. Yang paling tinggi pintu jannah adalah apa? Jannah firdaus, ya. Yang di sana terpancar apa? Mata air, ya, sungai mata air sungai di jannah firdaus, mengalir di bawahnya sungai surga. Allah alam seperti apa, ya, Allah hanya menyebutkan ciri-cirinya, ya, tapi kalau secara detail tidak, ya. Kemudian yang keempat, membiasakan bacaan tasbih, tahlil, dzikir, dan doa-doa lainnya, serta berbagai adab Islam. Ini adab seorang muslim dan muslimah, agar supaya dalam kondisi ibadah, ketika dia kosong dari aktivitas, dia bertasbih, ya. Tasbih itu bagaimana? Subhanallah, sabbaha yusabbihu tasbihan, ya. Subhanallah atau subhanallahi wa bihamdih, apa yang panjang, ya, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanallahil azim, atau lain sebagainya. Ini termasuk zikirnya lisan, zikir dan doa-doa lainnya, serta berbagai adat Islami. Kita memperbanyak lisan kita untuk berzikir, dan berzikir itu lebih baik daripada berdiam diri, bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, ya. Jadi berzikir itu lebih baik daripada diam. Kalau misalnya seorang itu lebih kuat di dalam dirinya mengatakan hal-hal yang buruk, maka lebih baik diam. Karena di dalam hadis
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan alaih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw yasmut." Kalau hadis yang sahih di Arba'in Nawawi juga disebutkan. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Perkataan baik di dalam hadis ini masuk di dalamnya zikir, di dalamnya doa, di dalamnya tilawatil Quran, di dalamnya dakwah, di dalamnya al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di dalamnya nasihat kepada saudara atau saudarinya. Kalau mutayyib, seluruh perkataan baik masuk di dalam hadis ini. Auliyasmut, atau kalau dia tidak mampu untuk mengucapkan perkataan baik tadi, mengucapkan perkataan baik, dia hendaknya diam, ya. Dia menahan. Orang yang terbiasa yang mengomentari setiap sesuatu, ya, hendaknya dia menahan lisannya. Ada orang ya, setiap sesuatu dikomentari, ada suatu orang yang banyak omong. Nah, maka ini yang berbahaya. Yang harusnya dia itu menahan lisannya dari perkataan yang tidak berguna, ya kan? Dalam hadis juga disebutkan bahwa Tirmidzi infusnil Islami mar'i taquhu mala ya'ni. Dari kesempurnaan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Nah, ini memerlukan ya tahapan, ya, bertahap. Kalau dia tidak terbiasa, ya bertahap. Dengan apa? Dengan memikirkan, ya, dengan memikirkan apa? Dalil tadi. Ya. Kenapa saya kok sesuatu yang remeh aja dikomentari? Ya. Tahu nggak? Karena ada orang seperti itu, atau dia ngobrolin masalah yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Ini juga harus dia minimalisir, sedikitkan. Tidak apa-apa kita bincang-bincang masalah dunia, tetapi jangan berlebih. Paham ya? Apalagi yang sudah balik, apalagi yang sudah balik. Hendaknya dia memperbanyak untuk berkata yang baik. Senantiasa merasakan pengawasan Allah. Yang kelima, muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya muraqabatullah. Ketika terang-terangan dan dikala sendiri, ya, ketika bareng-bareng bersama temannya, atau ketika sendirian, ya. Menjaga bacaan Al-Quran, menjaga sholat dan puasa sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, dengan berharap serta bersandar pada Allah dalam setiap urusannya, menyerahkan segala urusan dalam setiap keadaan kepadanya. Imam Nawawi sebutkan ini seluruhnya. Jadi seluruh aspek kehidupan seorang muslim itu dikaitkan dengan apa? Dengan akhirat. Ini contohnya. Ketika terang-terangan dia merasa diawasi, ya. Maksudnya ketika bersama dengan orang lain, dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika sendiri sama, ya. Bahkan ini pahalanya lebih, ya. Orang yang dia bisa menjaga diri ketika dia sendirian, itu pahalanya lebih. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan berbagai ayat yang menganjurkan, ya, menjelaskan tentang keutamaan apa? Orang yang takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah ketika sendirian, ya. Dan amalan yang terbaik adalah amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak ada orang lain yang mengetahui. Bagaimana amal yang buruk, ya, dikerjakan secara sendirian juga, ya. Baik. Yang keenam adalah tidak merendahkan ilmu, yaitu tidak membawanya ke suatu tempat di mana orang yang mempelajarinya itu tinggal. Meskipun orang yang mempelajari ilmu itu tinggi derajatnya,
Akan tetapi hendaknya ia menjadi ilmu dari hal semacam itu, bagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf. Riwayat mereka tentang hal ini cukup banyak dan terkenal, entah itu bersama para khalifah atau yang lain. Apakah kondisi darurat menghendaki hal demikian atau menuntut maslahat yang lebih kuat daripada keburukan yang ditimbulkan? Maka dalam hal ini kami berharap hal tersebut tidak mengapa selama keadaannya seperti ini. Riwayat dari berbagai salaf, sebagian salaf juga dipahami dengan pemahaman ini. Tidak merendahkan ilmu, ya, yaitu ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Imam Al-Bukhari dalam kisahnya diminta oleh seorang pemimpin, ya, gubernur di Bukhara untuk mengajari anaknya. Ya. Imam Bukhari tidak mau. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Paham nggak? Ini mulia. Seorang itu mulia dengan ilmu. Bagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat 11, ya. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ya, jadi dia tidak menceburkan diri, ya, di dalam hal-hal yang remeh atau yang hina. Karena dia memiliki ilmu, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang menggunakan ilmu tersebut. Yang ketujuh, mengerjakan suatu perbuatan yang dibolehkan. Apabila yang melakukan suatu perbuatan yang benar dan boleh pada suatu perkara yang sama, akan tetapi dohirnya perbuatan tersebut haram, makruh, harga diri dan sebagainya, sepatutnya ia memberitahukan hakikat perbuatan itu kepada rekan-rekannya dan siapapun yang ia lihat melakukan hal tersebut. Hal demikian agar mereka mengambil manfaat, tidak berdosa karena sangkaan mereka yang batil, dan agar mereka tidak menjauh darinya serta tidak memanfaatkan ilmunya yang termasuk di dalam hal ini adalah hadis yang sahih. Innaha safiyah, sesungguhnya ini adalah safiyah. Paham dari poin yang terjadi? Apabila yang melakukan suatu perbuatan yang benar dan boleh pada suatu perbuatan yang sama, tapi bagiannya perbuatan tersebut haram, makruh, dan sebagainya, sepatutnya memberitahukan hasil perbuatan tersebut. Maksudnya adalah dia menghindari dari perbuatan yang membuat orang itu seuzon. Ceritanya Sofiyah ini, ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam-malam bertemu dengan Rasulullah. Ada sahabat yang lewat, karena khawatir, ya, orang ketika melihat, ya, malam-malam gelap, ya, mungkin bernama makhluk ini ketemu. Akhirnya Rasulullah memanggil kedua sahabat tersebut. Ala aslikum, ya, berhenti. Inna Sofiyah, ini adalah Sofiyah binti Huyai, yaitu istri Rasul, ya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada timbul berburuk sangka. Sampai sahabat ketika itu, ya, heran, ya Rasulullah, ya, tidak mungkin. Kata Rasulullah tidak, ya. Karena setan itu masuk ke dalam diri manusia dari aliran darah, ya. Maksudnya bisa saja, kemungkinan itu ada saja. Nah, ketika itu Rasulullah manggil, akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwasanya dia adalah Sofiyah. Paham ini? Maksudnya kita menjelaskan kalau kita, ya, di dalam suatu kondisi yang di situ memungkinkan orang salah sangka, ya, kita menjelaskan kepada orang yang melihat kita. Kemudian ada seorang guru dalam belajar. Di antara adab lainnya adalah adab dalam belajar dan kesibukan. Sudah sepatutnya seseorang untuk senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu, baik itu dengan membaca, menyampaikan, menelaah, memberikan catatan, mengkaji, berdiskusi, dan menulis. Selain itu, janganlah ia enggan untuk belajar dari orang yang di bawahnya dari segi usia, nasab,
popularitas ketaatan beragama atau dari segi ilmu yang lain ya. Kesibukan seorang muslim ya, di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hendaknya dia senantiasa menyibukkan diri dengan apa? Ilmu, baik itu dengan membaca atau menyampaikan ya, atau menyebarkan gitu ya, menelaah ya, menelaah kitab, memberikan catatan ketika membaca ada poin penting dicatat, mengkaji ya, mengkaji itu seperti kajian, kemudian berdiskusi dengan temannya, yang terakhir adalah menulis. Imam An-Nawawi sehari semalam itu murojaah 12 mata pelajaran, 12 mata pelajaran dalam kisahnya seperti itu ya, sampai makannya itu tidak perhatian ya, mungkin ya, atau minum saja. Bahkan beliau dalam sirahnya itu juga sering puasa ya, sering puasa. Akhirnya ketika umur 40-an dia terkena sakit dan akhirnya wafat di usia yang masih tidak terlalu tua, 40-an. Dan ayahnya masih hidup ya, ayah beliau, dan tidak sempat menikah, Imam An-Nawawi itu. Kenapa? Karena sibuk ya, belajar dan mengajar. Kitabnya itu banyak sekali. Di antaranya adalah kitab ini, Adab ya, Al-Alim wal Muta'alim. Kemudian kitab ini adalah apa? Yang paling masyhur, Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Riyadhus Shalihin. Kemudian Kitabul Adab dan masih banyak sekali ya. Itulah Imam An-Nawawi, sibuk dengan belajar dan mengajar. Kemudian di sini disebutkan juga oleh beliau, dan janganlah yang enggan belajar dari orang yang lebih muda, lebih muda tapi ilmunya lebih tinggi. Nah, kita belajar sama dia. Apa masaknya lebih mulia atau lebih rendah? Kita harus belajar dengan dia. Kalau dia memiliki ilmu, popularitas ya, ataupun ketaatan beragama, lebih rajin ibadahnya dan sebagainya. Justru hendaknya ia bersemangat untuk memperoleh manfaat dari orang yang memiliki manfaat tersebut, kendati orang itu berada di bawahnya pada semua hal di atas. Demikian pula janganlah ia malu bertanya dengan hal-hal yang tidak ia ketahui. Diriwayatkan dari Umar dan putranya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, keduanya pernah berkata, man raqa wajhuhu raqa ilmuhu. Ya. Disebutkan dalam atar ya, barang siapa yang tipis wajahnya, tipis pula ilmunya. Apa maknanya ini? Maksudnya dia enggan untuk belajar sama orang yang lebih muda ya, yang masaknya enggak mulia, karena lihat tadi ya, dia tidak mau belajar ke sembarang orang. Mujahid menuturkan, Mujahid ini seorang mufassir, la yata'allamul ilma mustahdir wala mustakbir. Orang yang tidak akan pernah belajar atau tidak memperoleh barokah ilmu, yang pertama adalah orang yang malu, yang kedua adalah orang yang sombong. Malu di sini bukan tempatnya ya, karena dalam belajar itu tidak boleh kita malu. Ya, namanya orang belajar itu pasti akan pernah salah, jatuh, apalagi di pondok. Kemudian yang kedua adalah yang mustakbir, yang merasa bangga dengan ilmu. Dia tidak mau belajar dengan temannya atau yang lebih muda, jadinya dia merasa ilmu itu sudah cukup. Nah, ini juga tidak akan pernah mendapatkan barokahnya ilmu. Kemudian dalam As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'man nisa'ul ansar, lam yakun yamna'uhunna al-haya ayatafaqqahna fid-din." Apa artinya? Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu. Ini ada kisahnya. Ummu Sulaim istri siapa?
sahabat, beliau ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang apakah wanita itu ikhtiar, ya, atau wajib, ya, mandi besar. Kata Rasulullah apa? Bicara atau enggak? Ya, iya, wajib mandi besar kalau dia melihat ada air yang keluar. Maksudnya apa? Dia tidak malu menanyakan kepada Rasul tentang hal yang bersifat privasi mungkin, ya, bagian wanita. Nah, maksudnya di sini adalah sebagai wanita adalah wanita Ansor karena mereka tidak malu untuk bertanya. Sifat malu itu memang harus ada di dalam diri seorang wanita, tetapi bukan di dalam kondisi atau tempat. Ya, ada tempat masing-masing. Sa'id bin Jubair ini pernah menuturkan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa taba bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Sa'id bin Jubair, ya, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas, betul juga. Seseorang akan senantiasa berilmu selama ia belajar. La yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Seorang itu akan senantiasa menjadi seorang yang berilmu selama ia tetap belajar, kapanpun dan dimanapun. Ya. Tidak hanya ketika sekolah di pondok atau di lembaga. Ya, ketika sudah lulus pun dia tetap belajar. Ketika ia meninggalkan ilmu dan menyangka bahwa ia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka ia adalah sebodoh-bodohnya makhluk. Ya. Karena dia mencukupkan ilmunya yang dia pelajari, tidak belajar setelahnya. Inilah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ajhalun nas mayakun, ya, dia menjadi orang yang bodoh lagi. Selain itu, ia sepatutnya tidak oleh kedudukannya yang tinggi atau popularitasnya untuk mempelajari apa yang belum ia ketahui. Banyak kalangan salaf dahulunya yang mempelajari dari murid-murid mereka apa yang tidak mereka ketahui. Dari ulama salaf itu mereka belajar dari muridnya, bukan dari gurunya, Pak. Contoh ada Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah ta'ala, yang beliau temui di antara guru itu sekitar 300 lebih. Ya, guru Imam Al-Bukhari itu, ya, banyak sekali. Ya. Imam Ibnu Mandah punya kitab Al-Asani, ya, yang menyebutkan di situ guru-guru dari Imam Bukhari. Ada sekitar 300 yang kita tulis, 300 lebih. Ya, dari 300-an itu, ya, gurunya itu lebih banyak mengambil faedah dari Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari lebih banyak hafalannya. Nah, ini bukan aib, ya, seorang guru menanyakan seorang murid yang muridnya itu lebih banyak pengalaman dalam hal ilmu. Misalnya kita murid, ya, seorang yang lebih muda, kemudian dia lebih mengetahui ilmu syar'i, boleh belajar dengan dia, jangan malu. Selain itu, ia dalam sahih ada sejumlah sahabat yang meriwayatkan hadis dari kalangan tabi'in, dan ada pula sejumlah tabi'in yang meriwayatkan hadis dari tabi'ut tabi'in. Misalnya Amr bin Shu'aib yang bukan tabi'in, namun yang meriwayatkan hadis darinya lebih dari 70 orang tabi'in. Ya, contohnya di sini adalah Amr bin Shu'aib. Beliau bukan tabi'in, ya, tapi tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in. Tapi yang belajar kepada Amr bin Shu'aib ini seorang tabi'in, lebih dari 70, ya, 70 seorang tabi'in. Dalam As-Sahihain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca lam yakunil ladina kafaru di hadapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bersabda, amarani Allah an aqra alaika
Allah memerintahkanku untuk membacakannya di hadapan engkau wahai Rasulullah. Ya. Maksudnya adalah apa? Ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau meminta di antara para sahabatnya untuk membacakan Quran kepada beliau. Paham? Membacakan Al-Quran kepada beliau. Kenapa? Karena beliau suka ya, mendengarkan dari orang lain yang tilawahnya. Dan ini adalah kebiasaan yang baik ya. Boleh kita minta seorang teman atau saudara yang mahram ya, membacakan kalau suaranya bagus agar supaya kita lebih mentadaburi ya, dengan mendengarkan suara yang indah tadi. Iya, dari hadis ini ulama menyimpulkan beberapa pelajaran, yaitu pertama diantaranya penjelasan tentang tawadhu, dan orang yang lebih utama tidak mengapa untuk membacakan sesuatu di hadapan orang yang tingkatannya di bawahnya. Ya, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita untuk bersikap tawadhu. Yang kedua, senantiasa menyibukkan diri dengan ilmu. Semestinya menjadi tujuan dan modal utamanya, sehingga ia tidak sibuk dalam hal lainnya apabila ia terpaksa melakukan hal lain dalam suatu waktu, maka ia melakukan hal tersebut setelah ia menyelesaikan tugasnya dengan ilmu, yaitu keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu. Kalau ada aktivitas lain dia boleh, tapi setelah selesai maka dia belajar lagi. Kemudian yang ketiga, semestinya ia melakukan fokus menulis ketika ia telah layak melakukan hal itu, karena dengan menulis ia akan membuka hakikat dan detail-detail ilmu dan menjadikan keilmuannya kokoh. Dengan hal itu, menulis akan memaksanya untuk banyak mengkaji, menelaah, meneliti, mengulang-ulang dan membaca berbagai ucapan ulama, dan mendalami mana yang jelas dan mana yang samar-samar, mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang kuat dan mana yang lemah, serta mana yang berisi penyanggahan dan mana yang tidak. Dengan menulis saudara, seorang peneliti digambarkan dengan sifat mujtahid. Yang ketiga adalah anjuran untuk menulis. Yang keempat, hendaknya ia benar-benar mawas diri agar tidak mencoba-coba menulis apa yang tidak ia kuasai, sebab hal tersebut akan menciderai agama, ilmu dan harga dirinya. Kalau dia tidak memiliki ilmu di bidangnya, maka jangan coba-coba untuk menulis. Siapa yang menulis? Bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu yang cukup untuk menulis di dalam bidangnya. Misalnya dia belajar akidah, sudah berbagai buku, kemudian dia meringkas ya. Misalnya dia sudah belajar hadis ya, kemudian dia meringkas. Dia sudah belajar ilmu fikih, berbagai mazhab, kemudian dia meringkas ya. Bukan orang yang tidak pernah belajar kemudian menulis, bukan ya. Yang disebutkan di sini yang sudah menguasai bidangnya. Paham? Kemudian yang kelima, hendaknya ia juga waspada ketika menerbitkan karangannya, kecuali bila ia telah mengoreksi, mengkaji ulang dan mengulang-ulang. Setelah menulis maka dikoreksi lagi, dikaji lagi, apakah benar yang dia tulis atau tidak. Kemudian yang keenam, hendaknya ia berusaha untuk memperjelas dan meringkas secara pengungkapan, akan tetapi jangan sampai ia terlalu memperjelas yang akhirnya cara pengungkapan tersebut menjadi lemah, dan jangan pula terlalu ringkas yang akhirnya menjadi ruwet dan harus dihapus. Dalam menjelaskan, jangan terlalu singkat ya, sehingga ruwet ya, atau panjang lebar sehingga dia menjadi menjadi hujannya lemah ya, atau menjadi bosan orang untuk membaca ya, penjelasannya. Maka ketika menulis itu dengan kata yang secukupnya, tidak sedikit dan tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketujuh, seharusnya yang menjadi fokus perhatiannya dalam menghasilkan suatu karya adalah apa yang belum pernah ditulis oleh banyak orang sebelumnya. Ini menulis sesuatu yang tidak pernah ditulis oleh
orang sebelumnya. Ya. Dia mencari judul yang tidak pernah dibahas oleh orang ulama. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai ada suatu karya tulis yang merasa tidak memerlukan karya tulis lainnya dalam seluruh aspeknya. Bila ia tidak memerlukan sebagian aspeknya, maka hendaknya yang menulis sesuatu yang serupa, namun dengan memperkaya dan dengan beberapa tambahan, dengan menggabungkan aspek-aspek yang belum ditulis. Selain itu, hendaknya karangnya itu tentang sesuatu yang manfaatnya umum dan banyak dibutuhkan. Ya. Menulis sesuatu yang manfaatnya umum, bukan yang khusus, yang banyak dibutuhkan oleh orang. Demikian pula hendaknya ia memberi perhatian pada ilmu madhab, sebab ilmu tersebut merupakan salah satu ilmu yang paling besar manfaatnya. Dengan ilmu itu pula seseorang dapat menguasai sebagian besar disiplin ilmu-ilmu lainnya. Ya, masalah madhab masuk dalam fikih. Ya, jadi Imam An-Nawawi bermadhabkan apa? Asy-Syafi'i. Maka beliau melanjutkan untuk menulis tulisan yang kaitannya dengan madhab. Kemudian judulnya juga yang sifatnya umum, yang dibutuhkan oleh orang banyak. Misalnya belum pernah dibahas, ya. Nah, dia membahas masalah tersebut dengan mengkaji dan mencari referensi. Maksudnya ya, bukan satu referensi, tapi berbagai sumber referensi. Ini kalau sudah sudah cukup ilmunya untuk menulis, ya. Kalau belum, jangan, ya. Ya, cukupkan untuk belajar dulu, ya, dan tidak menulis. Ini poin yang bisa diambil dari hadis tadi, ya. Amarallahu an aqra alaika. Halaman 72. Itu yang kita bahas insyaallah hari ini. Setelah kita lanjutkan besok, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau ada kebaikan, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jika ada kesalahan, maka dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga memohon kepada Allah agar supaya ilmu yang kita dapatkan yang bermanfaat, ya, bagi kita, dan Allah menambah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu ghairu nafi'. Dan yang akhirnya kita bisa meraih husnul khotimah, ya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Kalau dengan ilmu, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah. Karena istiqomah itu tidak gampang, tidak mudah, ya. Bagaimana dalam hadis, ya, An Abi Amr, ya, ketika meminta nasihat kepada Rasul, ya, kalimat yang singkat, ya, wasiat yang singkat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Amantu billahi tsumma istaqim. Dua kata, beriman dan istiqomah. Sudah. Tapi untuk istiqomahnya, ya, memerlukan apa? Memerlukan sabaran, ya, kesungguhan, ya, dan lain sebagainya. Dan salah satu faktor untuk menguatkannya adalah ilmu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.